Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwata illa billah amma ba'da. Kepada yang terhormat Bapak dosen Pancasila, yang terhormat Bapak Dr. Didi Soekardi MH, dan yang kami banggakan genap teman-teman dari kelas A29. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan pembelajaran ilmu Pancasila dengan tanpa halangan apapun. Kedua kalinya, salawat salam Allah semoga tetap tercurahkan kewaridaan dengan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita termasuk umat beliau yang mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Bapak Lili Juliawanto, saya sendiri Ahmad Harun Najib, dan Ibu Sri Tovani Ahmad Lina, yang mana kelompok kami mendapatkan tugas untuk mempresentasikan Pancasila dengan tema Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Yang mana ada beberapa poin yang akan nanti kami presentasikan. Di antaranya adalah pengertian tentang ideologi menurut bahasa dan istilah, definisi lain tentang ideologi, mengenal Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, yang terakhir adalah mengenal ideologi Pancasila berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Yang mana nanti poin 1-3 akan diterangkan oleh Bapak Lili Juliawanto, dan selanjutnya poin 4 dan 5 nanti akan diterangkan oleh Ibu Setovani Ahmad Lina. Saya sendiri akan kembali menyimpulkan di akhir presentasi. Sebelum mulai presentasi, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Semoga nanti ketika presentasi kita dapat diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Lili Juliawanto, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Najib yang telah membuka sesi presentasi kali ini, dan juga pada Ibu Sri Tovani Lina yang juga akan mengisi presentasi kali ini. Baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya kelas A29, saat ini yang bertugas ialah kelompok 6 yang akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pertama, pengertian ideologi. Ideologi atau adicita merupakan suatu ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Antoine de Saint-Exupéry pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan sains tentang ide. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu secara umum dan beberapa arah filosofis atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Secara etimologi, kata ideologi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1796. Kata ini berasal dari bahasa Perancis, yaitu idéologie, yang merupakan gabungan dua kata, yaitu ideo yang mengacu kepada gagasan dan logi yang mengacu kepada logos, kata dalam bahasa Yunani untuk menjelaskan logika dan rasio. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi merupakan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Dalam bahasa Arab, ideologi menggunakan kata mabda. Secara etimologi atau adalah masdar mimi
dari kata bada'a yabda'u bada'an wa mabda'an yang berarti permulaan. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah pemikiran yang mencakup konsepsi mendasar tentang kehidupan dan memiliki metode untuk merasionalisasikan pemikiran tersebut berupa fakta, metode menjaga pemikiran tersebut agar tidak menjadi absurd dari pemikiran-pemikiran yang lain, dan metode untuk menyebarkannya. Berikutnya adalah definisi lain tentang ideologi. Ideologi menurut para pakar. Pertama, menurut Descartes, ideologi adalah inti dari semua pemikiran manusia. Sedangkan menurut Antoine de Saint-Exupéry, ideologi adalah studi terhadap ide-ide pemikiran tertentu. Menurut Machiavelli, ideologi adalah sistem perlindungan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Menurut Karl Marx, ideologi merupakan alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Sementara, menurut Gunawan Setiarjo, ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan atau akidah akliyah atau akidah yang sampai melalui proses berpikir yang melahirkan aturan-aturan dalam kehidupan. Sementara menurut Muhammad Ahmad Safauddin, ideologi adalah pemikiran menuju keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bersama yang melalui proses berpikir manusia untuk menentukan aturan-aturan dalam kehidupan. Menurut pendapat lain, yaitu menurut pendapat Imam Taqiyuddin An-Nabhani, ideologi adalah suatu akidah akliyah yang melahirkan peraturan. Yang dimaksud akidah adalah pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta, manusia, dan hidup, serta tentang apa yang ada sebelum dan setelah kehidupan, di samping hubungannya dengan zat yang ada sebelum dan sesudah alam kehidupan di dunia ini. Ideologi adalah suatu ide dasar yang menyeluruh mengenai alam semesta, manusia, dan hidup, mencakup dua bagian, yaitu fikroh dan thoriqoh. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu mengenal ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi yang besar bagi kehidupan masyarakat di tanah air. Salah satunya, Pancasila menjadi dasar yang menuntun negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Cita-cita yang dimaksud adalah berupa masyarakat yang adil dan makmur. Cita-cita mulia para pendiri bangsa ini harus kita wujudkan dengan berbagai cara dan penuh kesungguhan. Meski dalam prakteknya di masa sekarang sangat-sangat berat, namun kita harus selalu optimis dan berjiwa besar. Karena di setiap kesulitan, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meletakkan kemudahan setelahnya. Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai negara Gemah Ripahal Hocinawi atau adil dan makmur. Negara yang diharap mampu mengantarkan seluruh rakyatnya menikmati keadilan dan kemakmuran bersama. Pembentukan negara juga ditujukan sebagai alat politik guna mencapai tujuan politik atau masyarakat politik yang terbaik. Atau dengan kata lain, bertujuan untuk menciptakan keadaan agar rakyat bisa memperoleh berbagai keinginannya semaksimal mungkin. Sebagai suatu entitas negara, Indonesia juga memiliki tujuan serupa untuk tiba ke tujuan tersebut. Indonesia membutuhkan berbagai daya dukung. Salah satu daya dukung ini dapat berupa ideologi bangsa, yakni Pancasila. Ideologi Pancasila adalah suatu pandangan hidup atau sistem nilai dasar yang menjadi landasan bagi negara dan seluruh bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sebuah ideologi harus mampu berperan dalam menjamin bahwa tujuan negara Indonesia dapat tercapai. Ideologi Pancasila yang dinamis akan memungkinkan adanya pembaruan dalam aktualisasi nilai Pancasila. Pembaruan ini bukan berarti merubah nilai dasar yang ada dalam Pancasila. Pembaruan ini lebih pada mengandaikan terjadinya dinamika internal dalam diri Pancasila itu sendiri, bukan dengan mengubah nilai dasarnya.
Bapak Ibu semuanya, kita lanjut, itu ke ciri-ciri ideologi Pancasila. Pertama, berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Dua, bersumber dari falsafah. Ketiga, berlandaskan hukum. Empat, demokratis. Lima, berdasarkan sejarah. Enam, kreatif dan dinamis. Tujuh, tidak operasional. Delapan, terbentuk dari pikiran. Pancasila merupakan dasar negara yang diambil dari istilah panca yang berarti lima dan sila yang berarti asas atau dasar. Artinya, Pancasila sebagai dasar negara terdiri dari 5 asas. 5 asas ini menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan dan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai dalam Pancasila kemudian memiliki 2 kedudukan bagi masyarakat yaitu sebagai berikut. Pertama, kedudukan dalam kehidupan berbangsa. Pancasila memiliki kedudukan dalam kehidupan berbangsa yang mengatur soal relasi negara dengan warga negara dan relasi sesama warga negara secara non-formal. Kedudukan Pancasila ini berupa pandangan hidup bangsa, yaitu berkedudukan seperti budaya atau norma yang mengikat dan memandu komunitas atau masyarakat. Kedudukan yang kedua yaitu kedudukan dalam kehidupan bernegara. Pancasila memiliki kedudukan dalam kehidupan bernegara yang mengatur soal relasi negara dengan warga negara dan relasi sesama warga negara secara formal. Kedudukan Pancasila ini berupa dasar negara dan ideologi negara. Pancasila sebagai dasar negara berkedudukan mengatur penyelenggaraan negara dan seluruh warga negara Indonesia. Selain itu, Pancasila juga menjadi sumber hukum bagi seluruh peraturan perundang-undangan. Sementara Pancasila sebagai ideologi negara merupakan penuntun negara untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan penuntun bagi negara dan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur melalui pembangunan nasional. Namun, Pancasila sebagai ideologi tidak akan ada artinya jika masyarakat tidak menjalankan atau mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, cita-cita negara tidak akan terwujud jika masyarakat tidak mau melakukan usaha-usaha sesuai ideologi bangsa, yaitu nilai-nilai Pancasila. Adapun contoh Pancasila sebagai ideologi negara adalah penetapan cita-cita negara. Berikut adalah cita-cita negara terhadap Indonesia. 1. Sumber daya manusia Indonesia memiliki kecerdasan yang mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia. 2. Masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme berbudaya, religius, dan nilai-nilai etika. 3. Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia. 4. Masyarakat dan aparatur pemerintahan Indonesia terbebas dari perilaku korupsi. 5. Terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia. 6. Indonesia menjadi negara yang mandiri dan paling berpengaruh di Asia. Ketujuh, Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia. Berikutnya ialah perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Namun, sebelum melakukan perbandingan antara ideologi Pancasila dengan ideologi lain yang ada di dunia ini, sebaiknya kita mengetahui dulu ideologi apa saja yang ada di dunia ini dan dipakai oleh negara mana saja ideologi tersebut. Pertama, ada ideologi demokrasi. Demokrasi adalah salah satu ideologi yang banyak digunakan dan berkembang di dunia saat ini. Demokrasi tidak hanya merupakan ideologi, tetapi juga sebuah sistem pemerintahan. Secara etimologi, demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa demokrasi adalah sebuah ideologi yang mempercayai bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi di negara tersebut. Kedua, ideologi nasionalisme.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Sifat kenasionalan, sementara itu, menurut situs Britannica, nasionalisme adalah ideologi yang didasarkan pada premis bahwa kesetiaan dan pengabdian individu kepada negara, bangsa, melampaui kepentingan individu atau kelompok lain. Nasionalisme sendiri adalah sebuah ideologi modern. Dalam ideologi ini, warga negara dituntut untuk mencintai negaranya sendiri dan berkorban demi meraih cita-cita bangsa ataupun menjaga kedaulatannya. Yang ketiga, ada ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme adalah suatu paham yang menitik beratkan pada kebebasan. Liberalisme adalah aliran ketatanegaraan dan ekonomi yang menghendaki demokrasi dan kebebasan pribadi untuk berusaha dan berniaga. Pemerintah tidak boleh turut campur dalam hal ini. Menurut para penganut ideologi ini percaya bahwa warga negara harus memiliki kebebasan dan seluas-luasnya, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi. Mereka percaya bahwa peran negara dalam kehidupan sehari-hari harus ditekan seminimal mungkin. Mereka percaya bahwa tugas negara hanyalah untuk memastikan bahwa seseorang tidak melanggar hak milik orang lain. Berikutnya adalah ideologi sosialisme. Sosialisme sering diartikan dengan komunisme atau marxisme. Akan tetapi, ada sedikit perbedaan di antara keduanya. Sosialisme sebagai sebuah doktrin sosial dan ekonomi yang kepemilikan dan kontrol publik atas properti dan sumber daya alam daripada kepemilikan pribadi. Ideologi ini berkembang pasca revolusi industri di Eropa. Revolusi industri membawa banyak keuntungan bagi para pemilik modal, membuat jurang antara orang kaya dan miskin semakin membesar. Selanjutnya, ada ideologi kapitalisme. Ideologi ini dipopulerkan oleh Bapak Ilmu Ekonomi yaitu Adam Smith. Kapitalisme adalah ideologi yang berseberangan dengan sosialisme dan komunisme. Ideologi ini menekankan pada kepemilikan modal dan alat produksi oleh individu atau swasta, bukan pemerintah. Sementara itu, menurut situs IMF, kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana aktor swasta memiliki dan mengendalikan properti sesuai dengan kepentingan mereka, dan permintaan dan penawaran secara bebas menetapkan harga di pasar dengan cara yang dapat melayani kepentingan terbaik masyarakat. Selanjutnya ada ideologi komunisme. Komunisme adalah salah satu cabang dari sosialisme. Ideologi ini juga bertujuan untuk menghapuskan kepemilikan individu atas modal atau alat produksi. Ideologi ini dicetuskan oleh Karl Marx. Ia menganggap bahwa sistem ekonomi kapitalisme yang berkembang pesat pasca revolusi industri telah menindas kaum buruh. Sementara menurut Britannica, komunisme sebagai doktrin politik dan ekonomi yang bertujuan untuk menggantikan kepemilikan pribadi dan ekonomi berbasis keuntungan dengan kepemilikan publik dan kontrol komunal pada setidaknya alat produksi utama, misalnya tambang, pabrik, dan sumber daya alam di masyarakat. Terakhir ada ideologi fasisme. Fasisme identik dengan paham yang mendukung sentralisasi kekuasaan pada satu orang tertentu yang dianggap kuat untuk mengatur negaranya dan bersifat otoriter. Fasisme adalah filsafat politik, gerakan atau rezim seperti fasis yang meninggikan bangsa dan terkadang juga ras di atas individu yang mewakili pemerintahan otokratis terpusat yang dipimpin oleh seorang pemimpin diktator, pengaturan ekonomi dan sosial yang ketat, dan penindasan paksa terhadap oposisi. Selain ideologi yang tertulis di atas, sebetulnya masih ada lagi ideologi-ideologi lain seperti anarkisme, feminisme, libertarianisme, konservatisme, dan otoritarianisme. Selanjutnya adalah tentang perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Dan yang akan mengisi presentasi ini ialah Ibu Sri Topani Ahmadlina. Pada beliau, saya persilakan. Terima kasih, Pak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain.
Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme politik. Liberalisme berpengaruh terhadap perkembangan paham demokrasi dan nasionalisme atas bangsa-bangsa di dunia. Bagi bangsa yang terjajah, liberalisme sejalan dengan pertumbuhan paham nasionalisme yang sama-sama menginginkan terbentuknya negara yang berpemerintahan sendiri. Kesadaran tersebut tumbuh karena setiap bangsa memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Poin kedua, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi fasisme. Fasisme merupakan sebuah bentuk ideologi nasionalis yang radikal dan otoritan. Fasisme menjadi konotasi negatif untuk berbagai rezim otoriter. Kaum fasis meyakini bahwa suatu kebangsaan adalah komunitas organik yang membutuhkan kepemimpinan kuat, perasaan memiliki identitas yang tunggal. Di samping itu juga percaya bahwa kekerasan dan perang melawan musuh diperlukan untuk menjaga vitalitas bangsa tetap kuat. Fasisme menolak pembagian sosial berdasarkan kelas ekonomi ataupun suatu perjuangan berbasis kelas. Mereka yakin bahwa fasisme adalah suatu gerakan yang mengakhiri konflik kelas demi menyatukan dunia. Asal mula ideologi fasis berdasar dari gerakan nasionalis sindikalis. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi sosialisme. Pancasila yang merupakan ideologi terbuka memberikan suatu solusi terhadap permasalahan tersebut. Hal-hal pokok yang terkandung dalam sosialisme. 1. Inti pemikiran adalah kolektivitas atau kebersamaan atau gotong royong. 2. Falsafahnya ialah pemerataan dan kesetaraan. 3. Landasan pemikirannya ialah masyarakat dan juga negara adalah suatu pola kehidupan bersama. 4. Sistem pemerintahan boleh berupa demokrasi atau otoriter. Memaknai Pancasila berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah berpendapat menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar, selain mendudukan sama dan sederajat dengan pilar yang lain, akan menimbulkan kekacauan epistemologis, ontologis, dan aksiologis. Pancasila memiliki kedudukan yang tersendiri dalam kerangka berpikir bangsa dan negara Indonesia berdasarkan konstitusi. Menurut Mahkamah, selain sebagai dasar negara, Pancasila juga sebagai dasar filosofi negara, norma fundamental negara, ideologi negara, cita hukum negara, dan sebagainya. Oleh karena itu, menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar dapat mengaburkan posisi Pancasila. Berikut kesimpulan dan penutup akan dilanjutkan oleh Pak Ahmad Khairun Nazib. Terima kasih untuk waktunya kembali. Sedikit kesimpulan untuk presentasi kali ini adalah bahwasanya Pancasila bukan hanya sebagai semboyan, melainkan merupakan landasan kokoh yang menjadi identitas Indonesia sebagai negara yang plural, adil, dan beradab. Pengawalan Pancasila adalah tanggung jawab kita semua dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia sudah merupakan hasil yang final, sehingga Pancasila mewakili jiwa dan karakteristik bangsa Indonesia. Bahkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila sangat cocok dan relevan bagi Indonesia yang majemuk. Pancasila hadir sebagai pemersatu bangsa. Pancasila juga melindungi hak-hak konstitusi rakyat Indonesia, bahkan sampai ke urusan agama dan peribadahan. Pancasila sudah final sebagai ideologi dasar negara Indonesia. Bangsa Indonesia tidak perlu lagi meragukan itu semua.
Sehingga semoga kedepannya kita semua bisa mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan bisa mengaplikasinya dalam kehidupan dan berbangsa dan bernegara kita sehari-hari. Kiranya itu sedikit kesimpulan yang bisa saya terangkan. Oke, sekian kepada teman-teman kelas A29. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 6 kepada teman-teman untuk dipersilakan memberikan pertanyaan atau berdiskusi bersama di kolom komentar atau di portal ya Pak, biasanya Pak Lili, Bu Fani. Ya, betul. Tunggu arahan dari Pak dosen. Biasanya kalau Iya, terus. kemarin di kolom komentar itu. Oh iya, dan nanti dipersilakan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan kita bahas bersama, baik di kolom komentar ataupun mungkin nanti di portal sesuai dengan arahan dari Bapak dosen kita. Dan kepada Bapak dosen dimohon untuk memberikan kritik dan saran kepada kelompok 6 ini, semoga kedepannya kami semoga dapat lebih baik lagi dalam mempresentasikan masalah apapun lebih-lebih dalam mata kuliah Pancasila ini. Kira-kira ada tambahan atau tidak Pak dan Bu Fani untuk presentasi kali ini? Dari saya cukup, Mas. Cukup, Pak. Oh, cukup ya. Karena sudah cukup sehingga mungkin kita cukupkan ya Pak, Bu, presentasinya. Ya, Pak. Iya. Sekian dulu presentasi dari kelompok 6 dan marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran segala urusannya. Dari kami kelompok 6 ya kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.